كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang dirahmati Allah, kesempatan yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita di tempat yang luar biasa ini. Maka patut, pantas kita selalu menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan itu juga kita selalu berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita di hari yang mulia ini untuk berselawat kepadanya. Jemaah yang dirahmati Allah, tiga hal yang hari ini menjadi pembahasan kita. Karena tiga hal tersebut menjadi dasar tonggak dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam tafsir disebutkan tiga hal ini adalah al-usulus salasah. Tiga hal yang utama yang wajib betul-betul dipahami oleh kaum muslim. Yang pertama adalah mengenal Tuhan. Kita memahami bahwa awwaluddin ma'rifatullah. Dasar agama itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah itu harus rinci. Tidak sekedar kita tahu bahwa Allah itu sebagai sang pencipta, tidak sebatas itu. Tapi mengenal Allah, ma'rifatullah ini harus betul-betul kita pahami secara mendalam. Artinya apa? Ketika kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rinci, tentang sifat-sifatnya, tentang zatnya, dan lain sebagainya, maka akan tergambar nilai-nilai itu tentang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang disebut dengan kadar iman. Akan memunculkan nilai-nilai yang luar biasa pada individu seseorang untuk cinta kepada Allah dengan sebenar-benar cinta. Yaitu hubbullah. Ketika seseorang sudah terpancar nilai cinta dalam hati dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita lihat segala perilaku orang tersebut dia akan terbaca. Maka tatkala dia berbicara akan menjadi pembicaraan orang-orang yang cinta kepada Allah. Dan itu diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada kita bagaimana hal-hal yang terkait dengan cinta Allah ini menjadi sesuatu yang harus terperhati pada perilaku orang-orang yang beriman.
Sehingga Rasul mengatakan mayyuminu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut, itu umpamanya. Kalau kita melihat orang-orang beriman itu, ketika dia mau berkata, maka dia akan berkata yang benar. Atau kita lihat dengan hadis yang lain. An-nadhafatu minal iman. Orang-orang yang sudah cinta Allah, maka dia akan menjadi orang-orang bersih. Bersih secara sifat maupun bersih secara zat. Nah, nanti kalau kita lihat bagaimana bersih dalam konteks hakiki, maka perilakunya juga akan bersih. Imannya akan bersih, akidahnya akan bersih. Sehingga ketika kita memahami ini secara benar, maka muncullah kita sebagai orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin bahwa Allahu khaliqun kulla syai'in. Allah yang menciptakan segala yang ada di permukaan bumi ini, kita yakin itu dulu. Maka ketika kita dapatkan nilai-nilai ini, akan kita coba bangun dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita nyoka sayang pada Allah, cinta, mahabbah pada Allah dengan luar biasa, maka kita melihat perilaku sehari-hari. Orang akan mencintai yang lain. Mencintai saudaranya, mencintai teman, mencintai anaknya, mencintai istrinya, mencintai keluarganya dengan sepenuh hati. Itu tagnya. Dia punya istri, dia cintai istrinya sepenuh hati. Dia punya anak, dia cintai anaknya sepenuh hati. Dia memiliki saudara, adik, abang dan lain sebagainya, dia akan menyayangi abangnya sepenuh hati. Ada teman-temannya, saudara yang di luar daripada itu juga dia akan mencintai sepenuh hati. Melihat saudara yang terzalimi, dia akan merasakan itu. Itu bukti ciri-ciri bahwa orang sudah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Akhirnya, ketika seseorang sudah pada benar cinta kepada Allah, maka orang tersebut akan melaksanakan amal ibadah sesuai dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menjadi musibah seseorang apabila dia tidak beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, maka tatkala dia beribadah juga tidak sebagaimana yang ditetapkan dalam syariat. Akhirnya seperti itu nanti. Tapi ketika kita iman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, kita yakin akan Allah dengan hakul yakin wa ainal yakin, maka tidak akan bergeser sedikit pun dari apa yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintah salat, kita salat. Allah perintah berpuasa, kita berpuasa. Tidak tanya-tanya kenapa kita harus berpuasa. Allah perintah kita berkata jujur, kita jujur. Ketika Allah perintahkan kita harus menyayangi sesama, kita harus menyayangi sesama. Itu adalah realisasi daripada nilai-nilai cinta yang akan terhubung kepada iman kita kepada Allah. Maka dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa nilai iman yang paling tinggi itu adalah qaulu la ilaha illallah. Pada saat itulah kita sadari
bahaya yang paling luar biasa dalam konteks iman kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang di luar itu tidak ada, dinafikan, maka yang muncul adalah Allah dalam segala tindakan dan perilaku kita. Dan nilai iman itu yang paling rendah adalah membuang rintangan di jalan. Malah kadang-kadang kita melihat bukan membuang rintangan di jalan, tapi memasang rintangan di jalan dengan alasan apapun. Ada ayat atupu katanya, jalan yang tempat dilalui oleh semua orang. Kenapa kita harus membangun rintangan di sana? Rasul memerintahkan kita untuk menyingkirkan rintangan di jalan. Tidak ada alasan apapun, karena jalannya ke tempat kita nyamain. Itulah perilaku yang bisa kita ukur dengan konteks hari ini dan kekinian. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal Allah, maka ada realisasi konteks iman, konteks kenal, konteks mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka realisasinya adalah dalam konteks beragama. Mengenal Allah wajib, mengenal agama juga wajib. Itu fardu ain bagi kita. Pahami ini dengan baik. Kalau yang pertama kita sebutkan mengenal Allah, maka kedua langsung kita harus mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallaha al-Islam. Ini harga mati, tidak boleh diganggu-gugat. Kalau ada nilai sedikit pun, ada nilai dalam hati kita bahwa ada agama yang selain Islam, itu benar, maka pemahaman kita terhadap agama itu sudah tergadaikan. Ini harus kita sadari betul. Kita pegang inna dina indallah al-Islam. Tidak ada nilai tawar di situ. Ketika kita sudah mengatakan itu sebagai sebuah kalimat, itu qaulul la ilaha illallah yang tadi di awal sebagai konteks iman, sebagai konteks tauhid, maka di sini akan kita realisasikan. Wujudnya adalah apa yang diperintahkan kita laksanakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Itu konteksnya di situ. Kemudian yang ketiga adalah mengenal Nabi. Jadi ma'rifatullah, ma'rifat dinulillah, wa ma'rifat Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah, mengenal agama Allah, mengenal Nabiullah, itu adalah merupakan konteks yang perlu kita pahami dengan benar. Ketika agama menjadi sebuah konsep pedoman dalam kehidupan seseorang diberikan oleh Allah, maka untuk menata agama ini agar pas disampaikan kepada umat, kepada kita sebagai umatnya, maka dikirim Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datang Nabi. Dari awal kita melihat sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah umat yang pada saat itu kita pahami adalah bangsa Arab dalam fasadul akhlak, sedang mengalami kehancuran akhlak, sedang terjadi degradasi akhlak yang luar biasa. Maka dikirim baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir di tengah-tengah umat pada saat itu di awalnya,
adalah sebagai contoh, sebagai suri tauladan, sebagai model, sebagai role bagi semua perilaku umat manusia. Maka disebutlah baginda Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Itu konteks dasarnya, jemaah yang dirahmati Allah. Maka kita sebagai umat baginda Rasul hari ini perlu menata diri, harus berperilaku bagaimana perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus berakhlak dengan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah pedoman, ini adalah model yang dikirim oleh Allah kepada kita. Tidak ada yang lain. Maka hari ini yang menjadi catatan yang terikat dengan baginda Nabi adalah uswah hasanah. Kita coba mundur satu langkahnya, tak mundur sebuah langkah, tak akibat Nabi membangun konteks sehingga terbentuk manusia yang berakhlak, urung-urung yang berperilaku, tidak sekedar dengan mauizah, atau Nabi tidak sekedar menyampaikan kalimat-kalimat bagus, mauizah hasanah, tapi Nabi tampil sebagai uswah hasanah. Boleh kita cek dari hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal beliau mengatakan, lihat aku, bagaimana aku berbuat, begitu engkau perbuat. Contoh, bagaimana Nabi mengajarkan salat kepada kita. Nabi terus mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, aku jadi contoh. Nabi menjadi model. Nah, kalau di luar itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena kalau Nabi jadi model, role-nya pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai pedoman. Tapi tidak sampai di situ, bukan salat saja. Yang lain juga seperti itu. Ketika haji, kita melaksanakan haji. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Khudhu anni manasikakum. Ambil dari aku. Kalau engkau mau naik haji, apa yang aku lakukan, itu yang kau lakukan. Bagaimana manasikku ambil olehmu, kata Rasul. Nah pertanyaannya, kalau dalam ibadah-ibadah ini, apakah ada inovasi? Tidak ada inovasi dalam ibadah. Karena ibadah itu sebuah tatanan dan tuntunan yang telah kuat dibangun dari awal. Fondasinya sudah kukuh, sudah pasti, sudah final. Sudah sempurna. Maka dikirim Rasul oleh Allah, kita sudah harus pahami betul bahwa pada Nabi itu uswah hasanah. Kita jadikan model Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tutur kata beliau menjadi model kita. Cara berperilaku beliau menjadi catatan kita. Cara beliau bergaul sesama menjadi model bagi kita. Dan itu ditata. Jadi oleh karenanya kaum muslimin yang berbahagia, karena kata Allah, itu Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada Nabi itu adalah suri tauladan. Lalu bagaimana kita bertauladan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi telah meninggalkan sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis beliau. Yang ini yang mengawali ini atau yang mengontrol hadis-hadis tersebut atau perilaku-perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh bagi siapa? Ulama. Maka disebutkan al-ulama warasatul anbiya. Mewariskan, berarti Nabi punya sunnah, kemudian para ulama sebagai pengontrol, itu yang kita jamin sampai ke kita pada hari yang berbahagia ini. Berarti sunnahnya sunnah Rasul disampaikan oleh para ulama ke kita. Ada kitab yang kita baca, hadis, ada
matan hadis yang terbaca ke kita. Yang di situ sudah jelas semuanya. Jadi artinya kita pada hari ini sebagai orang-orang yang beriman patut menjadi model baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita ingat kembali bahwa dari awal kita mengenal Allah, urutan kedua kita mengenal agama Allah, dan urutan ketiga kita mengenal Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam dengan segala seluk-beluknya. Agar kita yakin keimanan kita bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur dengan konteks-konteks syirik. Karena dari awal dibangun agama ini adalah untuk membersihkan akidah umat manusia. Pada saat itu adalah konteks syirik. Allah sangat tidak memberi maaf dalam konteks apapun orang-orang berperilaku syirik ini. Sekecil apapun syirik ini perlu kita hapuskan dari nilai-nilai iman kita. Itu awalnya. Maka oleh karena demikian, sampai hari ini kita harus melihat itu sebagai pedoman. Karena kita cinta Allah, kemudian cinta agama Allah, kemudian cinta Nabi Allah, maka ini sudah bisa menjadi modal kita bertemu dengan Allah dalam konteks yang seharusnya. Dan itu adalah catatan-catatan yang perlu kita tanam dalam jiwa kita. Karena ada harapan hari ini, ketika hidup dalam konteks seperti ini, kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti. Ingat, kita bisa bertemu dengan Allah. Apa kata Allah sendiri? Falyamal amalan salihah. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, kita berzikir. Bukrata wa asila. Kita selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala pagi dan siang. Artinya hari ini kita harus menata diri kita kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu. Karena itu adalah sebuah titah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tatanan dan tuntunan bagi kita sehingga kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa nanti di hadapannya. Tapi kalau kita berperilaku menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasul, maka tidak ada jaminan, Bapak Ibu. Kita akan bertemu dengan Allah dalam konteks bertemu yang hakikat seperti ini. Maka ketika Allah marah, maka hati-hatilah, kita akan menjadi sasarannya. Kemudian perlu kita ingat bahwa kita nanti merupakan cita-cita kita. Kita masuk surga itu dengan ridha Allah, Bapak Ibu. Sedangkan penataan diri hari ini dalam konteks seperti ini, melaksanakan tuntunan sesuai dengan perintah, sesuai dengan harapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat ridha Allah ini. Maka hati-hati kita menerjemahkan konteks. Mencari ridha Allah itu berat. Ketika Allah mengatakan sholat yang paling bagus di masjid, berarti kita datang ke masjid. Itu mencari ridha Allah namanya. Ketika Allah mengatakan kita punya lebih daripada harta, fa'tu haqqahu, keluarkan hak-haknya, berarti itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada nilai-nilai lain di dalamnya, salat karena sesuatu, kita bersedekah karena sesuatu, mengatakan yang baik karena sesuatu selain daripada Allah, maka itu bukan mencari ridha Allah. Kita tidak yakin akan mendapat sesuatu yang luar biasa di sisi Allah nantinya. Tapi kalau kita sudah berjalan benar dan itu mencari ridha Allah, apapun kata orang tidak ada masalah bagi kita. Karena yang aku katakan, yang aku sebutkan, yang aku kerjakan ini karena perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu contoh sejak saya sebutkan,
Qulil haqqa walau kana murran. Katakan itu benar walaupun pahit rasanya. Karena bukan perasaan pahit bagi manusia yang kita rasakan, tapi kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala pada konsep hakikat nantinya. Mari kita tampil sebagai orang-orang yang luar biasa di sisi Allah. Sebagai orang-orang yang bertakwa, yang tadi di awal kalimat saya menyebutkan, Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, haqqa tuqatih. Nilai itulah yang sekarang sedang kita berlomba habis-habisan untuk tampil sebagai sosok yang hakut takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fih